Seorang Sri Susuhunan Pakubuwono X yang masyhur tercatat bertahta sebagai Raja Kasunanan Surakarta selama sekitar 46 tahun, yaitu sejak tahun 1893 hingga tahun 1939. Selama masa pemerintahannya yang panjang, dengan gemerlap tradisi dan majunya pembangunan, masalah suksesi menjadi salah satu titik kekurangannya. Sepanjang hidupnya, Sunan Pakubuwono X memiliki dua orang istri permaisuri, yaitu Ratu Pakubuwono dari Mangkunegaran dan Ratu Hemas dari Yogyakarta. Dan dari pernikahan beliau dengan keduanya, Sri Sunan sama sekali tidak dikaruniai putra laki-laki. Pada tahun 1919, Ratu Hemas melahirkan seorang putri yang diberi nama Gusti Raden Ajeng Sekar Kedaton. Kelahiran sang putri mengakibatkan munculnya artikel pada surat kabar Warna-Warta yang isinya menyarankan Sri Sunan untuk segera menunjuk calon penerusnya. Dan sampai bertahun-tahun Ratu Hemas tidak menunjukkan tanda-tanda mengandung lagi. Maka Narpawandowo, sebuah perkumpulan kerabat dan pegawai keraton, berpendapat bahwa andai kata Sunan Pakubuwono X mangkat kelak, maka dua orang putra tertua beliau supaya diangkat sebagai penerusnya. Satu orang yang paling tua sebagai raja, dan satu orang lagi sebagai putra mahkotanya. Masing-masing sosok itu adalah Pangeran Hangabei dan Pangeran Kusumoyudo, dua putra laki-laki tertua Sunan Pakubuwono X yang lahir dari istri selir alias Priyantun Dalem, yang juga merupakan dua orang istri selir senior. Namun pada perjalanannya, eksistensi masalah suksesi tersebut tetap hidup di tengah kemegahan dan kemakmuran pemerintahan Sunan Pakubuwono X, mengakibatkan munculnya dua kelompok pendukung masing-masing pangeran yang melibatkan para bangsawan keraton, pejabat-pejabat pribumi, hingga tokoh-tokoh pergerakan dan masyarakat umum. Di balik hangatnya persoalan suksesi, tanpa diketahui banyak orang, pada suatu kesempatan, Sunan Pakubuwono X yang berjuluk Sri Baginda yang mulia dan bijaksana itu pernah berujar bahwa salah seorang istri selirnya, yang merupakan ibu dari salah satu putra tertuanya, kelak akan terangkat derajatnya, memakai sepatu dan bisa bersalaman dengan gubernur jenderal. Semasa hidupnya, pilihan Sunan Pakubuwono X untuk calon penggantinya dan penerus tahta adalah Pangeran Kusumoyudo yang 40 hari lebih muda dari Pangeran Hangabei. Pada awal masa bertahtanya di tahun 1898, Sunan Pakubuwono X pernah berniat mengangkat Kusumoyudo sebagai Adipati Anom alias putra mahkota. Tetapi hal itu kandas, karena beliau telah melihat bahwa sebagian besar kerabat keraton bersama Patih Sosrodiningrat lebih menyukai Hangabei. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pernikahan Sunan Pakubuwono X dengan Ratu Pakubuwono alias Bendoro Raden Ajeng Sumarti dari Mangkunegaran tidak dikaruniai keturunan. Ketika beliau hendak melantik Kusumoyudo menjadi putra mahkota dan ternyata mendapat penentangan dari sebagian kerabat, pada bulan Oktober tahun 1915, Sri Sunan memutuskan untuk menikah dengan salah satu putri Sultan Hamengkubuwono VII dari Yogyakarta, bernama Gusti Bendoro Raden Ajeng Mursudarinah, menjadikannya permaisuri kedua dengan gelar Ratu Hemas, dengan harapan agar dalam pernikahannya itu Sri Sunan dapat memperoleh putra mahkota. Tetapi kenyataannya pernikahan tersebut hanya dikaruniai seorang putri, Gusti Raden Ajeng Sekar Kedaton alias Ratu Pembayun, yang lahir pada tahun 1919.
Dan masalah calon putra mahkota pun tetap berlanjut tanpa penyelesaian sampai akhir hayat Sunan Pakubuwono X. Sementara, selama itu proses rencana suksesi telah menghasilkan dua kelompok yang masing-masing mendukung Hangabehi dan Kusumoyudo. Meskipun sudah bukan rahasia lagi bahwa Sunan Pakubuwono X sangat menginginkan Kusumoyudo menjadi penerusnya, beliau selalu menolak untuk menetapkan pilihannya secara resmi dan menyerahkan keputusan suksesi kepada pemerintah Hindia Belanda. Sebagai putra sulung Sunan Pakubuwono X, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabehi sejak muda telah menduduki berbagai jabatan penting dalam pemerintahan Kasunanan, baik di pemerintahan keraton maupun dalam pemerintahan negara. Lahir di tanggal 1 Februari 1886 dengan nama asli Bandoro Raden Mas Ontoseno, dari pasangan Sunan Pakubuwono X dengan salah satu istri selirnya yang bernama Raden Ayu Mandoyoretno. Pada awalnya, Pangeran Hangabehi tidak banyak menaruh minat pada urusan pemerintahan Kasunanan. Namun pada tahun 1911, oleh ayahnya ia dilantik menjadi Pangageng Wedono Tengen, serta diberi amanah untuk menjadi ketua atau presiden Dewan Kerajaan alias Ratnagari. Kemudian pada perkembangannya, Hangabehi semakin dekat dan mendapat dukungan dari kelompok keraton yang anti Belanda, khususnya politisi-politisi nasionalis yang dipimpin oleh Pangeran Hadiwijoyo dan Kanjeng Wuryaningrat. Begitu pula dengan Patih Sosrodiningrat IV yang sangat mendukungnya menjadi penerus tahta, mengingat salah satu putrinya yang bernama Raden Ajeng Kusmaryati, merupakan permaisuri pertama Pangeran Hangabehi, yang bergelar Ratu Kencono. Walaupun pada perjalanannya Ratu Kencono meninggal pada tahun 1910 dan pada tahun 1924 Pangeran Hangabehi menikah lagi dengan cucu keponakan Sosrodiningrat bernama Raden Ajeng Kussapariyah. Mungkin sekali atas desakan tokoh-tokoh nasionalis di keraton itulah, Hangabehi tampil sebagai pelindung Sarekat Islam pada pertengahan tahun 1913. Bersama dengan Haji Samanhudi dan Raden Umar Said Cokroaminoto yang menjadi ketua dan wakil ketua. Dan pastilah karena pengaruh kaum pergerakan di Solo pula, Hangabehi dipercaya menjadi ketua Budi Utomo Cabang Surakarta selama masa petualangan nasionalisnya yang singkat pada tahun 1921 sampai awal tahun 1922. Meski demikian, dalam kebanyakan laporan residen dan gubernur Belanda di Surakarta, sosok Pangeran Hangabehi selalu dipandang sebagai pangeran yang lemah dan mudah dipengaruhi oleh orang lain yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Residen G.F. van Wijck, misalnya, menganggap Hangabehi sebagai bangsawan terhormat dan potensial, tetapi berwatak lemah. Meskipun sang pangeran pernah mengenyam pendidikan dasar modern di Europese School Surakarta, menurut van Wijck, daya pikir Hangabehi masih cukup kurang. Dan dengan tujuan untuk menguatkan sosoknya serta mengurangi pengaruh para tokoh nasionalis pada dirinya, Hangabehi pernah dikirim ke Belanda untuk menempuh pendidikan selama 16 bulan, di mana di sana ia akrab dengan Raden Mas Suryo Suparto, yang kelak pada tahun 1916 naik tahta sebagai Adipati Mangkunegoro VII. Selama di Belanda, Hangabehi pernah diperkenalkan sebagai pelindung Sarekat Islam, sesuatu yang sangat tidak disenangi oleh pemerintah kolonial. Meski sedang di Belanda, rupanya Pangeran Hangabehi memiliki pengaruh besar bahkan hingga di luar Surakarta, termasuk di Yogyakarta. Menurut laporan mata-mata pemerintah kolonial, pada Februari 1914, warga Sarekat Islam di Yogyakarta masih menganggap Hangabehi sebagai kepala Sarekat Islam yang sesungguhnya. Sarekat Islam Cabang Yogya, yang didirikan atas prakarsa Pangeran Notodirojo selaku putra Adipati Paku Alam V, juga mendukung Pangeran Hangabehi sebagai calon penerus sah dari Sunan Pakubuwono X, dan mengatakan akan mendukungnya jika terjadi suatu peristiwa besar. Dan sejak pertengahan dekade 1920-an, pemerintah Hindia Belanda mulai menganggap Gusti Hangabehi sebagai orang yang seluruhnya bisa dipercaya dan tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi,
Menjelang akhir dasawarsa tahun 1930-an, berangsur-angsur pendukung Hangabehi semakin berkurang. Namun, meskipun bahkan para pejabat Belanda banyak yang kurang bersimpati padanya, sejak tahun 1937 Hangabehi mendapat dukungan dari Gubernur Karel Johan Alex Ori. Yang anehnya, Gubernur Ori dengan percaya diri pernah mengatakan bahwa satu-satunya pangeran terkemuka yang masih mendukung Hangabehi hanyalah Pangeran Suryo Hamijoyo yang merupakan sekretaris Sri Sunan sekaligus seorang politisi keraton. Padahal, sejak lama Suryo Hamijoyo merupakan pendukung setia Kusumoyudo. Maka kesimpulan Gubernur Ori itu tentunya sedikit meragukan. Mengenai Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Kusumoyudo. Ia bernama asli Bandoro Raden Mas Abimanyu dan merupakan seorang putra pasangan Sunan Pakubuwono X dengan istri selir kesayangannya, Raden Ayu Retno Purnomo, yang lahir 40 hari setelah Pangeran Hangabehi. Retno Purnomo juga merupakan ibu dari Raden Ajeng Retno Puwoso, yang kemudian menjadi permaisuri Adipati Paku Alam 7, serta ibu dari Raden Ajeng Kusrahmani, yang diperistri oleh Patih Joyo Negoro. Ketika itu, semakin tinggi status kebangsawanan seseorang, semakin tinggi pula kedudukannya dalam struktur sosial, terutama dari sudut pandang keningratan keraton. Maka, berbeda dengan Pangeran Hangabehi yang berpermaisurikan cucu keponakan Patih Sosrodiningrat IV, Pangeran Kusumoyudo justru berhasil menikahi salah seorang putri Sultan Hamengkubuwono VII sama seperti Sunan Pakubuwono X. Putri Sri Sultan itu adalah Gusti Bendoro Raden Ajeng Sekar Kedaton yang kemudian bergelar Ratu Angger. Sejak muda, Gusti Kusumoyudo sudah ditempatkan ayahnya di kantor Sri Sunan untuk mengurus keuangan. Pada tahun 1916, ia menduduki posisi kepala administrasi keraton yang langsung dimodernisasi olehnya. Sepeninggal Pangeran Kusumodiningrat, kakak Sri Sunan, Kusumoyudo menggantikannya sebagai Pangageng Wedono Kiwo. Meskipun tidak pernah mengenyam pendidikan di Eropa seperti Hangabehi, pada tahun 1923, Kusumoyudo mewakili Sri Sunan sebagai utusannya dalam peringatan kenaikan tahta Ratu Wilhelmina di Belanda. Dan selama 6 bulan ia bersama Dr. Rajiman Wodyodiningrat mengunjungi Mesir serta berbagai negara Eropa. Tetapi berbeda dengan Hangabehi yang aktif di organisasi politik dan pergerakan nasional, Kusumoyudo rupanya belum melakukan itu. Setidaknya secara terbuka, sekalipun ia juga didukung oleh politisi nasionalis. Dan tidak seperti Hangabehi yang cakap berbahasa Belanda dan mudah bergaul dengan orang-orang Eropa, Kusumoyudo dianggap cukup pemalu dan pendiam karena penguasaan bahasa Belandanya tidak sebaik Hangabehi. Bagi para pejabat Belanda, kepribadian Kusumoyudo sama seperti ayahnya, elusif dan susah ditebak. Meski demikian, mereka selalu mengunggulkan sifat mandiri dan kepintaran Kusumoyudo yang mengesankan karena ia jauh lebih aktif dan tertarik terhadap permasalahan keuangan dan administrasi keraton. Dan pada tempo yang relatif lambat dan berhati-hati ketimbang Hangabehi, Kusumoyudo akhirnya mulai tampak dekat dengan para aktivis pergerakan keraton. Sesekali, Kusumoyudo didapati menghadiri suatu pertemuan politik meski tidak mengambil peranan penting. Sekitar bulan Juni 1919, ia didapuk menjadi pelindung Budi Utomo cabang Surakarta. Di akhir 1920-an, Kusumoyudo diam-diam turut mendanai Timbul, sebuah media cetak nasionalis pro-keraton pimpinan Mr. Singgih, baik dari kas keraton maupun dari uang pribadinya. Para pejabat tinggi Belanda pun mulai curiga dengan aktivitas pangeran pendiam itu. Gubernur Surakarta, M.B. van der Jag, mengatakan bahwa Kusumoyudo yang tenang dan moderat itu perlahan-lahan mulai dekat dengan orang-orang yang disebutnya sebagai kaum kiri. Van der Jag juga mengeluh
tentang Kusumoyudo yang sudah berani menyebut pemerintah kolonial telah memerintah dengan semena-mena. Dia curiga bahwa Kusumoyudo telah terpengaruh oleh para politisi di sekitarnya. Dan kepribadian Kusumoyudo yang tertutup dan sulit ditebak itu membuat Van der Jag mencurigai bahwa Kusumoyudo pada suatu saat bisa saja melakukan perlawanan pasif. Gubernur Van Helsdingen selaku pengganti Van der Jag membantah tuduhan itu. Baginya, Kusumoyudo merupakan figur yang loyal terhadap pemerintah kolonial, sama seperti Hanga Behi, meski ia terlihat lebih kuat dan mandiri. Helsdingen begitu mendukungnya sebagai calon penerus Sri Sunan, dengan mengatakan apabila Kusumoyudo nantinya naik tahta, maka unsur-unsur anti-Belanda di keraton akan berkurang sepenuhnya, daripada harus mengandalkan sosok Hanga Behi yang lemah. Lebih-lebih, hubungan Kusumoyudo dengan Hadiwijoyo dan Wuryaningrat, dua politisi keraton yang merupakan pendukung kuat Hanga Behi itu, masih buruk. Meski begitu, rupanya banyak yang menganggap Van Helsdingen sedikit salah perhitungan. Sekitar bulan Desember 1932, diduga Pangeran Hadiwijoyo dan Kanjeng Wuryaningrat sudah mulai condong ke pihak Kusumoyudo dan menjauhkan diri dari Hanga Behi. Sebagaimana diketahui, Pangeran Kusumoyudo memang terlihat jauh lebih cakap dan mampu ketimbang Pangeran Hanga Behi. Van Helsdingen juga mengemukakan, jika Kusumoyudo benar-benar menjadi susuhunan, maka Kasunanan Surakarta akan memiliki calon penerus tahta yang berkualitas. Menurut Van Helsdingen, selain menikahi beberapa istri selir, Kusumoyudo memiliki permaisuri seorang putri Sultan Yogyakarta. Dan dari pernikahan tersebut, Kusumoyudo memiliki putra-putra yang cakap dan berpendidikan tinggi. Putra tertuanya, Raden Mas Kartodipuro, alias Mr. Bendoro Pangeran Haryo Sumodiningrat, adalah sarjana hukum lulusan Universitas Leiden yang dikenal aktif dan cakap. Putra keduanya sudah menjabat sebagai Bupati Anom di keraton. Sementara putra ketiganya saat itu sedang berdinas di kantor gubernemen di Madiun dan kemudian di Sragen. Van Helsdingen membandingkannya dengan kondisi keluarga Pangeran Hanga Behi dengan permaisurinya yang merupakan cucu keponakan mantan patih itu. Baik dari pernikahannya dengan istri permaisuri maupun dari istri-istri selirnya, Hanga Behi tidak memiliki putra-putra yang menonjol. Seandainya Hanga Behi naik tahta, maka sosok kuat calon penerusnya kelak adalah satu-satunya putra dari permaisuri keduanya, yaitu Raden Mas Suryo Guritno, yang ketika itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun entah karena alasan persaingan suksesi atau bukan, jauh sebelumnya Pangeran Hanga Behi telah menikahkan putri tertuanya, Raden Ajeng Saparinten yang kelak bergelar Gusti Kanjeng Ratu Ayu, dengan Bendoro Mister Sumodiningrat selaku putra pertama Pangeran Kusumoyudo. Adalah pada masa jabatan Gubernur M.J. Jetrur di tahun 1933 sampai 1937, Pangeran Kusumoyudo dan Kartodipuro alias Mr. Sumodiningrat menjadi terkenal dalam kehidupan politik. Tapi seperti yang bisa diduga, Gubernur Trur tetap mendukung pencalonan Kusumoyudo sebagai penerus tahta. Sekali lagi karena wataknya yang lebih kuat dari Hanga Behi, serta kecakapannya dalam pemerintahan keraton. Trur juga mengemukakan masalah yang lebih serius lagi, yaitu kesehatan Hanga Behi. Dibandingkan dengan Kusumoyudo, ketika itu, Trur menemukan bahwa kondisi fisik Hanga Behi sudah sangat mengkhawatirkan. Dokter yang dia tugaskan untuk menangani Pangeran Hanga Behi bahkan mengatakan kalau sudah tak ada lagi organ dalam tubuhnya yang berfungsi normal. Levernya sudah tidak sehat, dan meski bisa dianggap telah sembuh, namun dokter itu sampai berani meramalkan bahwa usia Hanga Behi tidak akan panjang. Dan seperti yang diketahui, Pangeran Hanga Behi adalah seorang perokok berat.
maupun para gubernur Surakarta sebelumnya secara nyata mendukung Kusumoyudo, serta banyak kelompok masyarakat dan bangsawan serta politisi nasionalis yang mulai memihaknya. Gubernur Karel Johan Alex Ory selaku pengganti Gubernur Trur pada tahun 1938 telah tampil sebagai salah satu pendukung utama Hangabehi. Alasan utama bagi Gubernur Ory adalah bahwa Kusumoyudo dan Sumodiningrat dianggapnya telah terang-terangan menjadi bagian dari kelompok keraton yang anti Belanda dan anti Mangkunegaran. Pangeran Kusumoyudo menurut temuan Ory sudah sepenuhnya terikat dengan Kanjeng Wuryaningrat yang sangat memusuhi Belanda. Ory bahkan menuduh kalau Wuryaningrat, politisi ketua Partai Indonesia Raya itu, adalah satu-satunya orang yang berkuasa di keraton dan kini Pangeran Kusumoyudo telah menjadi bawahannya yang setia. Gubernur Ory juga mengkhawatirkan masa depan hubungan Kasunanan Surakarta dengan Kadipaten Mangkunegaran yang secara kultural masih merupakan bawahannya itu jika Kusumoyudo benar-benar menjadi susuhunan. Ory menganggap buruknya hubungan kedua swapraja tersebut salah satunya disebabkan oleh Wuryaningrat dan orang-orang anti Mangkunegaran di lingkarannya. Dan nama yang disebut barusan itu kini telah menjadi mentor bagi Pangeran Kusumoyudo. Terlebih mengenai putranya itu, Bendoro Mr. Sumodiningrat, yang Ory tuduh telah terlalu ikut campur dalam pemerintahan serta kerap menyibukkan diri dengan ajaran mistik. Sumodiningrat bahkan pernah mendapat peringatan dari Jaksa Agung Mr. Von karena aktivitas politisnya itu. Semakin jelas bahwa Gubernur Ory menolak pencalonan Kusumoyudo dan menambatkan dukungannya pada Hangabehi. Dibandingkan Kusumoyudo, menurut Ory, Hangabehi jauh lebih loyal dan dianggap tidak akan menimbulkan masalah bagi rezim Hindia Belanda jika ia bertahta kelak. Wataknya memang lemah dan kemampuannya jelas berada di bawah Kusumoyudo. Akan tetapi, bagi Gubernur Ory, jika Gusti Hangabehi bertahta dengan didampingi oleh pejabat dan administrator yang mumpuni, maka kewibawaan dan kualitas kepemimpinannya tentu akan menjadi baik. Gubernur Ory juga menolak anggapan orang banyak tentang tidak adanya putra Pangeran Hangabehi yang berkualitas dan berkompeten. Dalam salah satu catatan laporannya, Gubernur Ory mengemukakan bahwa putra tertua Hangabehi, yaitu Raden Mas Saliman, adalah mahasiswa Indologi di Universitas Leiden, yang tidak terlibat dalam politik dan barangkali kelak bisa menjadi susuhunan yang ulung. Ory sendiri sepertinya hanya mengandalkan faktor konvensional, sementara permasalahan suksesi di keraton tentu tidak semudah menunjuk seorang putra tertua. Dalam hal ini, Dewan Hindia tampaknya jauh lebih paham bahwa yang diinginkan para pendukung Hangabehi adalah sosok putra mahkota yang berasal dari pernikahannya dengan permaisuri kedua, yang tidak lain adalah Raden Mas Suryo Guritno. Singkat cerita, rupanya rekomendasi Ory inilah yang sangat dipertimbangkan oleh gubernemen di Batavia. Dihadapkan dengan dua calon yang sama-sama didukung oleh para tokoh pergerakan dan politisi nasionalis, pemerintah Hindia Belanda, dalam hal ini, rupanya lebih percaya kepada Pangeran Hangabehi, yang dianggapnya masih terkendali dan tidak terlalu radikal. Pada bulan Januari tahun 1939, Sunan Pakubuwono X sudah terbaring lemah akibat sakitnya. Maka, Direktur Pemerintahan Dalam Negeri dan Dewan Hindia menganjurkan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg untuk mengikuti rekomendasi Gubernur Ory. Pada tanggal 20 Februari tahun 1939, Sri Susuhunan Ingkang Minulyo Soho Ingkang Wicaksono Sunan Pakubuwono X meninggal dunia. Beriringan dengan prosesi pemakamannya yang begitu kolosal, rakyat Kasunanan Surakarta berspekulasi mengenai siapa penggantinya. Sekali lagi, mereka tahu bahwa selama ini Sri Baginda Susuhunan yang masyhur itu sama sekali tidak mengangkat putra mahkota. Dua pangeran calon kuat penerus tahta memang sudah lama diketahui masyarakat, tetapi siapa sosok yang akan menerima mahkota, kebanyakan dari mereka sama sekali belum bisa menebak. Sebenarnya, di luar rekomendasi Ory,
Tanda-tanda terpilihnya Hangabehi sudah mulai terlihat ketika sebelumnya Kiai Haji Ahmad Siroj, seorang ulama terkemuka di Kasunanan Surakarta, sempat meminta masyarakat bersiap menonton pergelaran wayang kulit dengan cerita Ontoseno Dadi Ratu, alias Ontoseno menjadi raja, yang digelar di alun-alun. Cerita yang sebelumnya belum pernah ada di pewayangan Jawa itu tak lain merupakan simbol akan terpilihnya Bandoro Raden Mas Ontoseno alias Pangeran Hangabehi sebagai susuhunan Surakarta. Maka, keputusan Gubernur Jenderal Tjarda dan Gubernemen Pusat di Batavia yang memilih Pangeran Hangabehi sebagai susuhunan yang baru disambut beragam oleh masyarakat. Sukacita adalah atmosfer mayoritas dan banyak orang dari desa-desa di pelosok nagari Surakarta datang ke ibu kota untuk menyaksikan prosesi akbar perobatan raja baru mereka, Sunan Pakubuwono XI. Namun sebelum hari penobatan, sebagian isi kontrak politik yang disodorkan oleh pemerintah kolonial kepada Pangeran Hangabehi bocor kepada pers dan sempat menyebabkan kontroversi di masyarakat. Polemik terjadi karena adanya pasal-pasal baru dalam kontrak politik itu yang secara nyata sangat mengurangi kekuasaan dan kewibawaan susuhunan. Tidak hanya mendapat protes dari bangsawan keraton maupun masyarakat pribumi, J.I.M. Welter selaku Menteri Urusan Tanah Jajahan bahkan menyuarakan keberatannya pada Gubernemen Hindia Belanda. Sebenarnya, Gubernemen telah melakukan hal serupa pada Sultan Hamengkubuwono VIII di Yogyakarta pada tahun 1921, menyodorkan pasal-pasal yang sangat mereduksi kekuasaan sultan dan keraton. Tetapi rakyat Surakarta tidak menyangka bahwa Gubernemen akan berani melakukan hal serupa kepada susuhunan mereka. Yang sangat menjadi kontroversi barangkali adalah keharusan keraton untuk mengurangi pengeluarannya secara besar-besaran termasuk dalam hal penggajian bagi para pegawai kerajaan di ibu kota dan di kabupaten-kabupaten. Imbas yang paling parah dari ketentuan itu adalah banyaknya pegawai kerajaan yang harus dirumahkan dan jumlahnya menyentuh angka ribuan. Sekalipun terjadi kontroversi, Pangeran Hangabehi tentunya mau tidak mau harus menyetujui kontrak politik itu. Seorang susuhunan Surakarta sejak lama telah dianggap sebagai raja paling senior di seantero Hindia Belanda, dan kali ini Gubernemen telah terang-terangan melakukan tindakan yang sebegitu kurang ajar. Namun sama seperti seluruh raja di Hindia Belanda, Hangabehi selaku Sunan Pakubuwono XI tetap wajib patuh terhadap kebijakan Gubernemen. Jika melawan, maka bukan hanya ia dan keluarganya yang mengalami kehancuran, tetapi rakyat Surakarta jelas akan turut menjadi korban. Tanggal 26 April tahun 1939, resmilah Pangeran Hangabehi ditetapkan sebagai Raja Kasunanan Surakarta. Rangkaian upacara megah berlangsung di Keraton Surakarta sejak pagi hari. Rakyat berkumpul di sekitar keraton dan di sepanjang jalanan kota Surakarta yang menjadi rute kirab agung menyebabkan kemacetan lalu lintas di beberapa titik. Mulanya, Adipati Mangkunegoro VII tiba di rumah dinas gubernur, dan kemudian bersama Gubernur Ori, ia berangkat ke keraton bersama segenap pejabat sipil dan militer Belanda. Di Pendopo Agung Sasono Swoko, Balerung Utama Keraton Surakarta, Pangeran Hangabehi dilantik menjadi putra mahkota bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo Rojoputro Narendra Mataram. Pelantikan tersebut disertai dengan pidato dari Gubernur Ori yang menanyakan apakah Hangabehi bersedia menerima semua pasal dalam kontrak politik dari Gubernemen. Ketika Hangabehi menjawab bersedia, selanjutnya dilakukan prosesi penandatanganan kontrak di dalam Agung Prabosuyoso. Setelah itu, Hangabehi yang sudah menjadi Adipati Anom dinobatkan menjadi Susuhunan Surakarta dengan gelar Sri Susuhunan Pakubuwono XI. Pembacaan surat penobatan dilakukan oleh Patih Joyonegoro dan Gubernur Ori kembali berpidato serta mengucapkan selamat.
Dalam pidato pertama setelah penobatannya, Sunan Pakubuwono XI mengucapkan terima kasih kepada keluarga keraton dan gubernemen, serta berjanji untuk memerintah dengan baik, terutama semakin menggalakkan pembangunan jalan dan jembatan. Selanjutnya, Sri Sunan berganti busana, mengenakan ageman keprabon, dan bersama Gubernur Ori beliau beranjak menuju Manguntur Tangkil Sasono Sewoyono di Kompleks Siti Hinggil Lor, untuk bersiap mengikuti prosesi kirap agung dan menyapa masyarakat. Pada upacara itu, Pangeran Hadiwijoyo yang semula dianggap sempat memihak Pangeran Kusumoyudo senantiasa turut mendampingi Sri Sunan. Kolonel Pangeran Purbanegoro, selaku komandan pasukan keraton, juga selalu berada di samping Sri Sunan bersama para abdi dalem, para sentono, serta para pangeran dan putri-putri lainnya. Sebelum kirap, Sunan Pakubuwono XI melantik istri permaisurinya, Kanjeng Raden Ayuku Sapariah, menjadi garwo prameswari dengan gelar Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono. Rangkaian prosesi panjang tersebut disiarkan langsung oleh radio SRI. Dan dengan menaiki kereta kencana Kiai Garudo Kencono, yang ditarik 8 ekor kuda Australia dan dikawal ratusan personil prajurit keraton, Sunan Pakubuwono XI menyapa rakyat yang sudah menyemut di sepanjang jalan. Masyarakat juga dihibur dengan pasar malam dan pameran yang diadakan di alun-alun Lor bersama berbagai lomba dan pertunjukan seni budaya yang diadakan selama beberapa malam. Dalam rangka merayakan penobatan Raja Baru, majalah Pawarti Surakarta mengawali liputan khususnya dengan menulis, "Hangunjukaken pepuji kasugengan dalam sagarwo putro wedalipun puniko, minongko pambiwodo utawi pahargyan jumenengan dalam. Mugi Gusti ingkang hamur beng alam, angudaneni sedoyo osiking penggalih dalam ingkang sinuwun, ingkang kadawuhaken naliko jumeneng dalam, kajawaaken soho kapacak ing pawarti puniko." Penantian panjang mengenai siapa sosok penerus Sunan Pakubuwono X, sosok raja besar dan sangat berpengaruh itu, akhirnya terjawab sudah. Perdebatan panjang selama puluhan tahun mengenai siapa yang pantas memangku kedudukan putra mahkota memang sempat menghasilkan sedikit friksi di kalangan kerabat keraton, para politisi dan tokoh pergerakan, bahkan hingga di kalangan masyarakat umum. Dan rekomendasi pemerintah Hindia Belanda, yang dalam hal ini berposisi sebagai patron dari Kasunanan Surakarta dan seluruh kerajaan di Nusantara ketika itu, rupanya berhasil mencegah konflik yang lebih parah dan mengakhiri perpecahan. Pangeran Kusumoyudo yang dalam hal ini tidak terpilih, pada akhirnya tetap menjadi pangeran senior yang dihormati di keraton. Syahdan, kelak di usia senjanya, ia sempat menjadi pelaksana tugas raja ketika seorang susuhunan muda yang bertahta sedang menempuh pendidikan tinggi di Jakarta. Susuhunan Pakubuwono XI memang pada akhirnya memerintah dalam tempo yang relatif singkat untuk ukuran seorang raja. Meski kekuasaannya telah direduksi oleh rezim kolonial Belanda dan mengakibatkan wibawanya sedikit menurun di mata masyarakat. Namun di era penjajahan Jepang yang sangat tak kalah kejam itu, Sunan Pakubuwono XI berhasil menempatkan Kasunanan Surakarta sebagai salah satu sponsor kemerdekaan bangsa Indonesia. Menjelang akhir pemerintahannya, Nagari Surakarta, melalui para bangsawan dan pejabatnya, bergabung dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, alias BPUPK Indonesia, serta semakin akrab dengan para tokoh pergerakan, terutama dengan Insinyur Soekarno yang karismatik. Kelak, penerusnya yang bergelar Susuhunan Pakubuwono XII melanjutkan kebijakan beliau dalam mendukung kemerdekaan dan berdirinya negara Republik Indonesia.